Cerita Joko Jumput yang beredar banyak versinya, itulah cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun. Di sebuah desa hiduplah seorang janda penjual jamu yang sudah tua, Embok Rondo Praban Kinco namanya. Hidup bersama anak angkat laki-lakinya, yang ditemukan waktu mencari bahan-bahan membuat jamu di tengah hutan. Lantas Embok Rondo Praban Kinco memberi nama Joko Jumput, yang mengandung arti anak pungut. Mereka tinggal serumah dengan kasih sayang antara embok dan anak, dikarenakan emboknya sudah tua, maka Joko Jumput yang menggantikan emboknya, untuk mencari bahan-bahan jamu di hutan. Hutan merupakan lahan satu-satunya bagi keluarga Joko Jumput untuk menghidupi mereka berdua sehari-hari. Oleh sebab itu tidak mengherankan, meskipun tinggal pada sebuah desa yang sepi, anak desa, namun wajah, tingkah laku dan tata krama Joko Jumput adalah seperti putra-putra bangsawan. Tidak hanya itu saja, Joko Jumput juga memiliki ketampanan wajah yang cukup tampan. Di seberang sana, di Kadipaten Sampang Madura, yang dipimpin oleh seorang adipati bernama Adipati Cokrodiningrat. Sang adipati mempunyai anak kesayangan bernama Raden Situbondo. Sayang Raden Situbondo mempunyai cacat badan sejak lahir yang sangat mengerikan. Berwajah sangat jelek, matanya sebelah membengkak, dan mempunyai tanda lahir, nota hitam yang mengerikan pada wajahnya. Membuat dirinya dijauhi oleh gadis-gadis, mereka memandingi wajah Raden Situbondo merasa risih, jijik dan takut. Memang wajah Raden Situbondo sangat menjijikan dan menakutkan. Pada suatu ketika Raden Situbondo sudah menginjak dewasa, mengalami sakit yang sangat berat untuk diobati. Sakit dari Raden Situbondo yaitu sakit asmara dan sakit rindu. Ketika Raden Situbondo mengutarakan maksudnya kepada ayahdanya, Adipati Cokrodiningrat untuk dilamarkan kepada putri cantik jelita, dari Katumenggungan Surabaya, yang bernama Dewi Purbawati, Putri Tumenggung Jayengrono. Purbawati adalah seorang gadis yang sangat cantik. Kecantikannya merupakan inspirasi buat kidungan bagi para penembang, yang selalu didendangkan oleh setiap pria yang mengagumi kecantikannya. Tidaklah mengherankan kalau banyak laki-laki dari semua kalangan yang mengagumi dan tergila-gila pada Dewi Purbawati, tak terkecuali putra raja, bupati dan adipati yang ingin mempersuntingnya, menjadikan pasangan hidupnya. Adipati Cokrodiningrat sangat sayang sama putranya, maka diperintahlah patihnya untuk berangkat ke Katumenggungan Surabaya, untuk melamar Dewi Purbawati. Maka segera berangkatlah Patih Gajah serta Patih Gajah Manggala, dengan diiringi oleh prajurit lengkap dengan segala persenjataan, menuju ke Katumenggungan Surabaya. Raden Situbondo pun tidak mau ketinggalan, ikut serta pula dalam rombongan. Ketika rombongan Gajah Seta, Gajah Manggala dan Raden Situbondo sampai di telatah Katumenggungan Surabaya, mereka menghampiri seorang tamtama yang berjaga di gerbang Katumenggungan, mengutarakan maksud dan tujuan datang Katumenggungan Surabaya. Bergegas sang tamtama, menghadap Tumenggung Jayengrono, dan menceritakan bahwa di luar ada utusan dari Kadipaten Sampang yang berkeinginan menghadap sang Tumenggung Jayengrono.
Maka utusan Kadipaten Sampang yang dipimpin oleh Patih Gajah Seta itu pun dipersilakan masuk, menghadap Sang Tumenggung Jayeng Rono. Setelah berbasa-basi seperlunya, maka Patih Gajah Seta pun segera mengutarakan maksudnya, bahwa dia diutus mewakili Adipati Cakraningrat untuk menyampaikan lamaran pada Purbawati, akan dijodohkan dengan Raden Situbondo putra Adipati Sampang. Patih Gajah Seta dan Patih Gajah Manggala menyampaikan segala suka duka Cakradiningrat yang telah ditangisi oleh putranya, minta supaya dapat mempersunting Dewi Purbawati, Putri Katemenggungan Surabaya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Patih Gajah Seta ataupun Gajah Manggala, Jayeng Rono menatap Raden Situbondo dalam-dalam. Hatinya menjadi bingung. Rasanya ia akan menolak lamaran tersebut, karena memang tidak sebanding sama sekali dengan Dewi Purbawati yang cantik, yang akan bersanding dengan Raden Situbondo yang jelek rupa. Namun agar tidak menyinggung perasaan para utusan yang jauh-jauh datang dari Madura, maka Tumenggung Jayeng Rono mengatakan ia tidak berkeberatan, asal Dewi Purbawati yang menjalani perkawinan itu mau dan sanggup. Maka kemudian dipanggil putrinya, Dewi Purbawati. Sang Dewi Purbawati kemudian diberitahu oleh ayahandanya bahwa kedatangan Raden Situbondo ke Katumenggungan Surabaya tiada lain hendak melamar Purbawati. Purbawati menyaksikan Raden Situbondo yang tampangnya mengerikan itu, dalam hatinya menolak lamarannya. Namun supaya tidak tersinggung, maka ia kemudian membuat sayembara. Barang siapa dapat membuka hutan Wonokitri, maka dialah yang akan menjadi suaminya. Syarat lain, pada saat melakukan babat alas peserta tidak boleh membawa benda pusaka. Hutan Wonokitri adalah sebuah hutan belantara yang masih sangat liar dan sangat wingit dan angker. Hutan perawan ini dijaga oleh jin setan dan segala makhluk halus lain. Apabila ada yang berani masuk hutan itu, pasti dia tak akan kembali lagi. Raden Situbondo pun menyanggupi apa yang diminta oleh Purbawati. Setelah mohon doa restu dan mohon diri, maka mereka pun berangkat menuju hutan tersebut. Singkat cerita, berhasillah Raden Situbondo membuka hutan sangat angker itu melalui perjuangan yang berdarah-darah dan penuh dengan taruhan nyawa. Merasa puas dengan hasil pekerjaannya, maka kembalilah Raden Situbondo ke Katumenggungan Surabaya untuk menagih janji Dewi Purbawati. Di sisi lain, di Kadipaten Kediri, Joko Taruno sedang menghadap ibunya Dewi Kilisuci. Joko Taruno, sebagai layaknya anak muda, merasa sangat terpikat kepada kecantikan Purbawati, yang banyak dikidungkan oleh para lelaki dikala pagi berangkat kerja. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Hanya Purbawati saja yang selalu berada dalam mimpinya. Joko Taruno mengatakan hal ini secara terus-menerus kepada ibunya, dan bermaksud pergi ke Katumenggungan Surabaya, untuk melamar Purbawati. Namun Dewi Kilisuci yang mengetahui apa yang akan terjadi, tidak merestui anaknya. Oleh sebab itu dengan tegas Dewi Kilisuci melarang Joko Taruna pergi melamar ke Surabaya. Akhirnya Joko Taruna berangkat ke Katumenggungan Surabaya. Marahlah Dewi Kilisuci, karena kata-kata dan nasihatnya sama sekali tidak didengarkan oleh anaknya.
Karena marahnya maka terucaplah kutukan Dewi Kalisuci. Kalau kamu tidak menurut kata-kata orang tuamu, kelak kamu akan menjadi tontonan orang banyak, ucapan seorang putri yang sakti, disaksikan oleh langit dan bumi. Karena sudah dirasuki nafsu cintanya, dan gila asmaranya, maka semua ucapan sang ibu itu sudah tidak didengarnya lagi. Berangkatlah Jaka Taruna ke Surabaya. Karena sudah tergila-gila pada Purbawati, Joko Taruna pun langsung masuk ke Taman Sari, menemui Purbawati. Dengan penuh perasaan menyatakan rasa cintanya kepada Purbawati. Meskipun Purbawati menolaknya, namun Joko Taruna sudah tidak peduli lagi. Purbawati mencoba untuk selalu menghindari. Tetapi kemanapun Purbawati pergi, Joko Taruna tidak mau melepaskannya. Terjadilah kejar-mengejar di Taman Sari itu. Di waktu yang sama Raden Situbondo yang sudah selesai menjalankan tugasnya membuka hutan Wonokitri, kembali ke Surabaya, menemui Purbawati dan langsung menuju ke Taman Sari. Betapa terkejutnya ketika menyaksikan apa yang sedang terjadi di dalam Taman Sari itu. Meluaplah kemarahannya melihat Joko Taruna yang terus mengganggu Dewi Purbawati. Terjadilah cekcok dan berakhir dengan baku hantam yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Keduanya sama-sama sakti, sama-sama keturunan orang-orang yang mumpuni dalam bidang ilmu kanuragan dan kebatinan. Didasari oleh kemarahannya yang besar, kekuatan Raden Situbondo berlipat ganda. Akhirnya Situbondo berhasil menghajar Joko Taruna, merasa terdesak dan kalah, Joko Taruna melarikan diri. Ia pun kemudian mengejarnya. Mendengar berita tentang kecantikan Purbawati, Jaka Jumput pun sangat tertarik untuk melamarnya. Maka pada waktu ia sedang mohon izin ibunya akan berangkat ke Katumenggungan Surabaya. Maka Embok Rondo Praban Kinco pun dengan berat hati mengizinkan anaknya berangkat ke Surabaya. Akhirnya Joko Jumput menuju ke Surabaya. Di tengah perjalanan, bertemu dengan Joko Taruna yang sedang melarikan diri dari kejaran Situbondo. Jaka Taruna mengatakan semua peristiwa yang dialaminya, dan kemudian minta tolong kepada Joko Jumput. Tak berselang lama, datanglah Situbondo yang sangat marah. Terjadilah perselisihan dan akhirnya perkelahian tidak dapat dielakkan. Kemudian terjadi pertarungan antar keduanya. Kemampuan bela diri tangan kosong Raden Situbondo sering membuat Joko Jumput kewalahan. Padahal Raden Situbondo sama sekali tidak mengeluarkan pusaka, sebab dalam aturan peserta sayembara tidak diperbolehkan babat alas tanah Surabaya membawa pusaka. Saat situasi terdesak, dengan terpaksa Joko Jumput mengeluarkan senjata pusaka berupa cemeti lanang peninggalan ayah angkatnya seorang sais kuda. Secara sekilas cemeti lanang ini berukuran kecil. Namun jika diayunkan ke udara ujung cambuk mengeluarkan bara api seperti petir menyala. Melihat ukuran cemeti yang kecil itu dengan sombong Raden Situbondo justru meremehkan dan mempersilahkan Joko Jumput mencambuk tubuhnya. Seketika Joko Jumput mengayunkan cambuk dan mengenai bagian kaki. Seketika tubuh Raden Situbondo tersebut lunglai tidak berdaya.
Menyaksikan kematian Situbanda, maka larilah Joko Taruna menuju pendopo Kadipaten Surabaya untuk menemui Adipati Jayengrono, sambil meninggalkan Joko Jumput dan Raden Situbondo yang sudah tak berdaya. Menghadap Jayengrono, ternyata Joko Taruna tidak mampu berkata sepatah pun. Seakan-akan ia menjadi bisu. Berulang kali Jayengrono menanyai pemuda itu. Namun rupanya Joko Taruna tetap membisu. Makin lama, Jayengrono menjadi jengkel dan marah. Keluarlah ucapannya. Hai anak muda, kutanyai kau berulang kali. Tetapi diam saja seperti Arya Batu. Sabda seorang yang sakti, menjadi kenyataan, tiba-tiba Joko Taruna berubah bentuk menjadi Arya Batu. Diam tak bergerak. Memang benar apa yang diucapkan oleh ibundanya Dewi Kilisuci. Kelak bila Joko Taruna tidak menurut nasihatnya akan menjadi tontonan orang banyak. Sekarang Jaka Taruna telah berubah menjadi batu dan disebut Arya Jaka Dolog. Demikian garis kehidupan Jaka Taruna, berubah menjadi batu. Demikian pula garis kehidupan Situbondo mati di tangan Jaka Jumput. Serta garis hidup yang menyertai Joko Jumput. Dialah akhirnya yang berhasil mempersunting Putri Katumenggungan Surabaya. Dan berbahagialah pasangan yang serasi, Jaka Jumput dan Purbawati. Ini hanya sebuah cerita yang kita dengarkan turun-temurun dari orang tua kita. Kebenaran dan versinya tergantung siapa yang menceritakan, dan kita tak perlu memperdebatkannya, diambil hikmahnya dari ceritanya.